Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju. Saya Amir Fatah. Selamat sore kawan Perkasa muslimin muslimat, santri putra dan juga santri putri dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngeranti Boyolangu Tulung Agung. Kembali lagi sore ini kawan, Zona Islami spesial Ramadan kita siarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngeranti Boyolangu Tulung Agung selama bulan Ramadan. Kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah yang sesaat lagi akan dijelaskan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anang Musin. Hari ini kita akan membahas seputar Islam, iman, dan ihsan. Kepada beliaunya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah, para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menerima amal ibadah puasa kita, sholat tarawih kita, amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, sehingga kita memperoleh maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri dan para pendengar Radio Perkasa FM yang berbahagia, pada sore ini kita akan membahas tentang hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang kedua ini menjelaskan tentang satu Islam, iman, dan ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar Aidon radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan, diceritakan dari Sayyidina Umar bin Khattab Aidon, seperti halnya hadis yang pertama. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Sayyidina Umar mengatakan, bainama nahnu, suatu hari, suatu saat kami duduk-duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu hari Sayyidina Umar dan para sahabat niku duduk-duduk bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki. Seorang lelaki. Lelaki itu disifati syadidu bayadits thiyab, memakai pakaian yang sangat putih, memakai pakaian yang sangat putih. Syadidu sawadis sya'r, rambut, ada yang mengartikan rambut jenggotnya, lihyah, sya'rul lihyah, rambut jenggotnya sangat hitam. Rambut jenggotnya sangat hitam. La yura alai asarus safar. Laki-laki tersebut tidak ada tanda-tanda kalau dia itu seorang musafir. Jadi tidak ada tanda-tanda dari dirinya kalau dia itu seorang musafir. Tetapi wala ya'rifuhu minna ahadun. Tapi anehnya di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Di antara kami para sahabat itu tidak ada yang mengenalnya. Tapi sebenarnya
dari posturnya, dari penampilannya tidak ada tanda-tanda kalau dia itu orang yang baru datang dari tempat yang jauh. Tapi kok aneh, kami semua tidak tahu, kata Sayyidina Umar. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya laki-laki tersebut duduk di samping Kanjeng Nabi, di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbatih, kedua lutut laki-laki tersebut disandarkan kepada kedua lutut Nabi Muhammad. Jadi lututnya laki-laki yang baru datang tadi bersandar kepada kedua lutut sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffai ala fakhidih, kemudian kedua tangan laki-laki tersebut diletakkan di pahanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Nabi, waqala ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Nabi, ceritakan kepadaku, terangkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi lantas menjawab, al-Islam antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam, kata Nabi, adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Engkau bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Engkau melakukan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa Ramadan, engkau menunaikan haji apabila kamu mampu. Itu Islam. Maka setelah mendengar jawaban Kanjeng Nabi tersebut, maka sang penanya laki-laki yang bertanya tadi menjawab, bagaimana? Sodakta, qala sodakta, benar engkau Nabi. Nah, ini yang aneh. Orang yang tanya itu kan menunjukkan kalau dia belum mengetahui. Tapi kok dia membenarkan? Membenarkan itu tanda kalau dia sudah mengetahui. Itu aneh. Ini orang yang tanya aneh. Wong tanya tapi kok membenarkan. Maka Sayyidina Umar dan para sahabat lain heran, fa'ajibna lahu. Kami semuanya heran terhadap laki-laki tersebut. Yas'aluhu, dia itu bertanya. Bertanya itu menunjukkan kalau dia tidak tahu. Tapi setelah bertanya wa yusaddiquhu, kenapa dia kok membenarkan? Kalau membenarkan berarti dia sudah tahu. Ini keheranan Sayyidina Umar dan para sahabat lain. Kemudian laki-laki tersebut melanjutkan pertanyaannya. Qala fa akhbirni anil iman, wahai Nabi Muhammad, ceritakan kepadaku iman itu apa? Iman itu apa, Nabi? Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah. Iman itu kamu beriman kepada Allah Ta'ala, kamu beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kamu beriman kepada kitab-kitab suci Allah Ta'ala, wa rusulih, kamu beriman kepada utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir Allah Ta'ala, baik takdir yang baik atau takdir yang buruk. Maka laki-laki tersebut lagi-lagi menjawab, napa? Sodakta, benar engkau Nabi. Sahabat heran lagi, loh ini tanya kok membenarkan. Lalu laki-laki tadi bertanya, meneruskan pertanyaannya, fa akhbirni anil ihsan, wahai Nabi, terangkan kepadaku ihsan itu apa? Qala anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Ta'ala ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya.
Ini namanya makom musyahadah. Engkau melihat Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Napa? Antuk mina billah, antuk mina antak budallah ka'annaka taroh. Kamu beribadah kepada Allah Ta'ala ka'annaka taroh, seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Ini namanya makom musyahadah. Fa ilam takun taroh fa innahu yarak. Namun kalau kamu tidak sampai kepada makom musyahadah, musyahadah itu merasa menyaksikan Allah Ta'ala dengan hatinya. Kalau kamu tidak bisa menyaksikan Allah, tidak sampai makom musyahadah, fa innahu yarak. Yakinilah Allah selalu melihatmu. Ini namanya makom muraqabah. Muraqabah itu perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian laki-laki tersebut meneruskan pertanyaannya, fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Nabi, terangkan kepada kami kapan hari kiamat. Maka ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditanya tentang kapan hari kiamat, Nabi Muhammad tidak tahu. Nabi menjawab, mal mas'ul an nabi alama minas sa'il. Mohon maaf, kalau tentang kapan hari kiamat, mal mas'ul anha, orang yang kamu tanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya kamu tidak tahu tentang hari kiamat, saya juga tidak tahu kapan hari kiamat. Kalau urusan hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu laki-laki tersebut meneruskan pertanyaannya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau tidak tahu kapan hari kiamat, wahai Rasul, ceritakan kepada kami tanda-tandanya saja. Tanda-tanda hari kiamat itu apa? Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, antalital amat rotabaha, antalital amat robbataha. Tanda-tanda hari kiamat apabila seorang budak wanita melahirkan anak sayyidnya. Jadi budak wanita, budak itu melahirkan seorang anak dari sayyidnya. Maka anak ini pun juga akan menjadi sayyid. Itu tanda-tanda hari kiamat. Ini ungkapan banyaknya budak pada waktu itu. Wa antarul jufatal urat al-alah ri'asyat yatatawaluna fil bunyan. Lalu yang kedua, tanda-tanda hari kiamat, jika engkau melihat al-jufat, orang yang berjalan kaki, tidak pakai serandal, tidak pakai serandal, al-urat, orang yang telanjang, al-alah, orang yang fakir, ri'asyat, sing penggaweane dulu itu menggembala kambing. Gambarane orang-orang melarat, tapi yatatawaluna fil bunyan. Setelah dia kaya, dia bermegah-megahan dalam bangunan. Jadi jur-juran dalam bangunan. Padahal aslinya orang melarat, tapi akhirnya dia dapat rezeki banyak, kemudian jur-juran di dalam bangunan. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Sumantolako, setelah bertanya demikian dan dijawab oleh Nabi, laki-laki tersebut lalu pergi, sumantolako, lalu pergi. Falabistu malian, kata Sayyidina Umar bin Khattab, setelah laki-laki tersebut pergi, kami semuanya diam, dengan diam yang agak lama. Lalu tiba-tiba Kanjeng Nabi Muhammad bertanya kepada kami semua, ya Umar, wahai Umar, atadri manisail, wahai Umar, tahukah kamu siapa laki-laki yang barusan datang? Maka Sayyidina Umar menjawab, qultu, saya menjawab, kata Sayyidina Umar, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasul. Maaf, kula mboten ngertos sinten laki-laki niku, Allah yang dan Rasulnya yang tahu. Maka Kanjeng Nabi menjelaskan, qala fa innahu Jibril. Wahai Umar, Sayyidina, wahai Umar, wahai sahabat Umar, ketahuilah laki-laki yang barusan datang yang menanyakan tentang Islam, iman, ihsan, itu adalah malaikat Jibril. Itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang
Atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat Jibril datang ya, kemudian berpenampilan bertanya, itu sebenarnya bukan malaikat Jibril tidak tahu. Malaikat Jibril sudah tahu, wahai Umar, wahai Sayyidina Umar, cuman malaikat Jibril ingin mengajarkan agama ini kepada kamu. Makanya bertanya itu terkadang tujuannya bukan untuk mencari tahu. Kadang orang sudah ngerti, tapi bertanya supaya apa? Supaya dijelaskan sehingga yang lain bisa tahu. Jadi malaikat Jibril gayane bertanya itu sebenarnya dia sudah tahu, sudah ngerti malaikat Jibril, tapi tujuan bertanya adalah mengajarkan agama Islam, mengajarkan Islam, iman, ihsan kepada siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para santri dan para pendengar Radio Perkasa yang dimuliakan Allah, coba kita lihat, kita kupas hadis ini ya. Yang pertama yang meriwayatkan hadis ini, yang menceritakan seperti hadis pertama, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar berkata, bainama nahnu julusun, bainama pada suatu hari, pada suatu saat kami duduk-duduk dengan para sahabat di samping Nabi Muhammad. Tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki, syadidu bayadi syab, kata Sayyidina Umar, laki-laki itu pakai pakaian yang bagus, pakaiannya putih bersih, kemudian rambutnya rapi, bahkan rambutnya jenggotnya itu hitam, bagus gitu. Syadidu la yura ali asaru safar, aneh laki-laki itu. Dia itu kelihatannya bukan datang dari tempat yang jauh. Sebab datang dari tempat yang jauh keringetan, ya toh? Penampilannya kan beda. Dia bukan datang dari tempat yang jauh, tapi aneh, kami semua tidak tahu siapa dia. Ya pantas orang ngerti karena itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang bertanya. Nah, ternyata yang datang ini adalah malaikat sinten? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril ya, malaikat Jibril datang dalam hadis yang kedua ini berbentuk seorang lelaki. Ata ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajul la ya'rifuna. Jadi malaikat Jibril pada saat itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbentuk seorang lelaki, menjelma sebagai seorang lelaki yang tidak dikenal oleh para sahabat. Menjelma seorang lelaki yang tidak dikenal para sahabat. Wa kana fil ghalib ya'ti fi surati Dihiyah al-Kalbi as-Sahabi. Mayoritas, kebanyakan malaikat Jibril itu kalau datang kepada Nabi itu menjelma berbentuk Dihiyah al-Kalabi. Dihiyah al-Kalbi itu seorang sahabat yang sangat ganteng, sangat tampan, paling ganteng-gantengnya sahabat pada zaman itu. Paling ganteng-gantengnya sahabat pada zaman itu. Biasanya malaikat Jibril kalau datang kepada Nabi itu bentuknya memakai bentuk Dihiyah, nama sahabat namanya sahabat Dihiyah al-Kalbi. Dihiyah al-Kalbi itu paling ganteng-gantengnya manusia. Maka ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu menemui Dihiyah al-Kalbi, Kanjeng Nabi bertanya, itu Dihiyah apa Jibril? Kanjeng Nabi bertanya, karena sering malaikat Jibril kalau datang menemui Nabi berbentuk Dihiyah al-Kalbi, seorang sahabat yang ganteng sekali. Maka Kanjeng Nabi kalau bertemu Dihiyah tanya, itu Dihiyah apa malaikat Jibril? Oh Dihiyah ya Rasul. Oh berarti ya Dihiyah. Itu karena seringnya malaikat Jibril datang kepada Nabi memakai bentuk Dihiyah al-Kalbi. Tapi ketika dilihat Sayyidina Umar bin Khattab ini, malaikat Jibril datang kepada Nabi tidak memakai bentuknya Dihiyah,
tapi memakai bentuknya laki-laki yang tidak dikenal para sahabat. Makanya sahabat Sayyidina Umar bertanya, la yura asaru alai asaru safar wala ya'rifu min ahadun, tidak ada yang kenal kami semuanya. Nah, yang harus kita ingat, jumlatun nuzuli Jibril anil alan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atun wa ishruna alfa marrah. Jadi berapa kali malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad? Ya, berapa kali? Jawabannya adalah arba'atun wa ishruna alfa marrah. 24.000 kali. Jadi 24.000 kali. Jadi 20.000 selama hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril sebanyak 24.000 kali. 24.000 datang. Jadi datang kepada Nabi ping 24.000. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Dan ketika datang menemui Kanjeng Nabi, yang disaksikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab menanyakan Islam, iman, ihsan ini, malaikat Jibril tidak memakai bentuk laki-laki yang dikenal para sahabat, tidak, tetapi laki-laki la ya'rifuhu ahadun minna, la ya'rifu minna ahadun, tidak ada yang kenal kami semuanya. Ya, ini tentang siapa? Dihyah Al-Kalbi. Dihyah napa? Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad tidak berupa laki-laki dari sahabat, sehingga sahabat tidak ada yang kenal. Kemudian setelah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukan malaikat Jibril? Ini sahabat belum kenal, sahabat belum tahu kalau yang datang itu malaikat Jibril, ya, belum tahu ini. Laki-laki tersebut, malaikat Jibril yang menjelma laki-laki, langsung datang, langsung duduk di depan Kanjeng Nabi. Dengkule, lututnya malaikat Jibril disandarkan pada lutut Nabi Muhammad. Lalu kedua tangannya malaikat Jibril diletakkan di atas paha Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Nah, kemudian setelah itu apa yang dilakukan malaikat Jibril? Malaikat Jibril bertanya. Pertama pertanyaannya tentang Islam. Maka malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Nabi, terangkan Islam itu apa? Ini sebenarnya malaikat Jibril sudah tahu Islam itu apa, sudah. Tapi kenapa kok beliau bertanya? Untuk mengajari para sahabat. Mengajari para sahabat. Maka ketika malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, maka Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, Islam itu satu, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu syahadat. Itu syahadat. Kamu bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah syahadat setelah kamu bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Pertama itu. Yang kedua, kamu lakukan sholat 5 waktu. Jangan kamu tinggal sholat 5 waktu. Yang ketiga, kamu kamu membayar zakat, menunaikan zakat. Jangan kamu tahan zakatmu, keluarkan zakatmu. Tasuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, kamu menunaikan haji jika engkau mampu. Lah, akhirnya kita tahu rukun Islam ada berapa? 5. Pertama syahadat, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, melakukan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Keempat, puasa. 5, haji. Dari mana kita tahu? Dari pertanyaannya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya malaikat Jibril mengajarkan kepada kita semuanya, para sahabat, tentang Islam itu apa. Makanya malaikat Jibril setelah pertanyaannya dijawab oleh Nabi, apa kata Jibril? Sodakta,
benar wahai panjenengan Nabi, qala sadaqta, benar engkau Nabi. Sahabat heran, ini orang kok aneh, bertanya tapi kok membenarkan. Karena kenapa sahabat kok heran? Karena sahabat tidak tahu kalau yang datang itu malaikat Jibril. Dikiranya seperti orang biasa, tanya ya tanya, itu ya. Ini makanya bertanya itu terkadang tujuannya adalah supaya yang lain bisa paham. Seperti yang dilakukan malaikat Jibril alaihissalam. Baik muslimin muslimat, Anda masih menyimak Zona Islami spesial Ramadan pada sore hari ini, live dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolali Tulung Agung. Dan sore ini kita masuk pada pembahasan hadis yang kedua, Islam, Iman, dan Ihsan. Kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga baik. Ya, kita teruskan. Setelah ya laki-laki yang datang tadi bertanya tentang Islam, dijawab oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki tadi, malaikat Jibril tadi, meneruskan pertanyaannya. Fa akhbirni anil iman. Wahai Nabi Muhammad, jelaskan kepada kami, kepada saya, iman itu apa? Jelaskan kepada kami, ceritakan kepada kami tentang iman. Maka Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan antuk minabillah. Pertama, iman itu kamu beriman kepada Allah Ta'ala. Wa malaikatihi, kamu beriman kepada malaikat Allah Ta'ala. Wa kutubihi, kamu beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Wa rusulihi, kamu beriman kepada para rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, kamu beriman kepada hari kiamat. Wa tu'mina bil qadar khairi wasyarri, dan kamu iman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Maka ketika Nabi Muhammad menjawab demikian, lagi-lagi laki-laki yang bertanya itu menjawab, berkata sodakta, benar wahai Nabi, betul wahai Nabi engkau. Para sahabat semakin heran, niki jane sapa ngoten nggih. Niki jane sinten niki. Dia bertanya setelah dijawab Nabi kok mengatakan leres panjenengan Kanjeng Nabi. Berarti kan dia itu sebenarnya tahu itu. Ya, tahu. Cuma siapa ya, kata para sahabat. Nah, dari sini sehingga kita juga bisa tahu iman itu, rukun iman ada berapa? 6. Kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah, 1. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir. Yang keenam adalah iman kepada takdir. Takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Kita iman. Nah kita bisa tahu rukun iman ada 6 ya dari pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam dijawab oleh Nabi. Maka kita mengetahui rukun iman ada 6 dari situ. Maka mengajarkan, pertanyaan Jibril itu mengajarkan kepada para sahabat juga kepada kita tentang iman Islam, termasuk iman ini. Makanya pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah artinya apa? Iman kepada Allah itu engkau membenarkan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman kepada Allah itu yaitu engkau beriman tusaddiqu billah ay biwujudi. Engkau membenarkan Allah, membenarkan wujudnya Allah, kalau Allah itu ada, wa rububiyatihi, Allah itu pangeran kita, wa wahdaniyatihi, Allah itu maha tunggal, Allah maha esa. Kalau Allah tidak tunggal, tidak mungkin ada langit, tidak mungkin ada kehidupan. Tuhan yang satu menginginkan dunianya hancur-hancur, Tuhan yang lain menginginkan itu ada. Maka kalau
Allah itu lebih dari satu, Tuhan lebih dari satu, tidak mungkin ada kehidupan ini. Adanya kehidupan seperti ini menunjukkan Allah itu esa, wahdaniyatihi. Maka dalil juga menunjukkan keesaan Allah napa? Dalil Quran, qul huwallahu ahad. Katakan Nabi Muhammad, Allah itu zat yang maha esa. Wa annahu muttasifun bikulli kamal. Dan kita harus beriman Allah itu memiliki sifat kesempurnaan, munazzahun an kulli naqsin wa muhal. Dan Allah tidak mungkin memiliki sifat kurang. Ini yang harus kita iman. Iman kepada Allah artinya iman kepada wujudnya Allah, iman kepada sifat pangerannya Allah, iman kepada keesaan Allah. Dan kita beriman Allah memiliki sifat kesempurnaan, dijauhkan dari sifat kekurangan. Itu iman kepada Allah. Lalu iman yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat. Malaikat itu siapa? Malaikat itu adalah ajsamun nuraniyah qadiruna ala tasyakkul bi ashkalin mukhtalifah. Malaikat itu adalah jisim-jisim yang terbuat dari cahaya. Malaikat itu adalah jasad jisim yang terbuat dari cahaya yang mampu berbentuk dengan bentuk yang bermacam-macam. Jadi malaikat itu ison jilma menjadi macam-macam. Ya. Jadi malaikat itu jisim nuroniyah, terbuat dari cahaya yang mampu untuk berbentuk dengan bentuk yang bermacam-macam. Itu malaikat. Malaikat itu tidak disifati lanang utawa wedok. Jadi malaikat itu tidak bersifat laki-laki, juga tidak bersifat perempuan. Nggih. Malaikat itu begitu, bukan laki-laki juga bukan perempuan. Kemudian malaikat itu tidak tidur. Malaikat tidak ada yang tidur. Malaikat tidak ada yang makan, malaikat tidak ada yang minum. Malaikat itu sifat malaikat. Kemudian kalau kita beriman kepada malaikat, maknanya nopo? Wa maknal iman bihim atasdik biwujudihim wa annahum ibadun mukramun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nggih? Malaikat, kita iman kepada malaikat itu artinya kita membenarkan wujudnya malaikat. Ya kudu percaya, yakin malaikat itu ada. Malaikat itu wujud. Kemudian malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallah ma amarahum. Malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah. Ini sifatnya malaikat. Jadi malaikat niku mboten nate membangkang perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum balighuna fil kasrah ma la ya'lamu illallah. Berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat banyak sekali, tidak diketahui, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Jumlah malaikat saking akeh mboten enten sing eruh kejaba namung Gusti Allah. Nggih. Bahkan didhawuhaken qad warada marfu'an ma fis samawati sab maudhi'i qadam wala shibr wala kaf illa wa fihi malakun qaimun aw raqi aw sajid. Tidak ada di dalam 7 lapis langit, langit 1 sampai langit 3 itu ndak ada tempat sejengkal pun, ora enek panggonan sak kilan, sak depo, kecuali di situ ada malaikat yang lagi sholat, malaikat yang lagi ruku, malaikat yang lagi saking akeh malaikat. Nggih, saking akeh malaikat Allah taala. Cuman kita wajib mengetahui secara detail malaikat itu enten piro? 10 ya ta? 10 itu siapa? Malaikat Jibril,
Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Ridwan, Malik, kemudian Raqib, Atid, kemudian malaikat Raqib, Atid yang mencatat amal baik dan buruk. Ini yang wajib kita ketahui secara detail. Ya, kemudian setelah iman kepada malaikat, kita iman kepada nopo? Kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada kitab suci Allah itu satu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil yang asli diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita imani. Ya, harus kita imani. Kemudian kita juga beriman kepada utusan-utusan Allah, Rasul-Rasul Allah. Ya, iman kepada Rasul Allah Ta'ala. Makna iman kepada Rasul pripun? Kita membenarkan bahwa Allah Ta'ala itu mengutus para Rasul kepada makhluk untuk memberi hidayah makhluk. Memberi hidayah petunjuk kepada makhluk manusia tentang jalan yang benar. Wa annahum shadiquna fi jami'i ma ja'u bi anillah. Dan kita harus membenarkan semua yang datang dari Rasul. Kita iman kepada Rasul, iman kepada utusan Allah, di samping iman bahwa Rasul adalah utusan Allah, kita beriman terhadap semua yang dibawa oleh Rasul itu pasti benar. Pasti benar. Kemudian seterusnya kita iman kepada hari akhir. Makna beriman kepada hari akhir adalah kita beriman akan datang hari kiamat. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Dan seterusnya, itu tentang hari kiamat. Kita harus iman suatu saat nanti pasti akan datang kiamat kubro. Kiamat itu ada kiamat sugro, kiamat kecil, seperti wafatnya manusia-manusia itu, juga ada kiamat kubro, hancurnya alam semesta. Itu nanti pasti akan terjadi. Tapi kapan? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Wa maknal iman bihi, makna iman kepada hari akhir atas tek biwujudi. Kita beriman, percaya akan datang hari kiamat. Wajami ima istamala alaih, dan kita beriman apa-apa yang ada pada hari kiamat termasuk min ba'sil makhlukat, makhluk akan dibangkitkan, orang-orang yang mati akan dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala, akan ada hisab, akan ada mizan, timbangan amal perbuatan, mururuhum ala sirat, semua makhluk akan melewati wat siratal mustaqim, ya, wa idkhalu ba'dim annar bil adli wa ba'dum bil jannah bil fadl. Dan kita beriman sebagian makhluknya Allah akan dimasukkan ke dalam neraka karena keadilan sifat Allah, dan sebagian manusia akan dimasukkan ke dalam surga karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan terjadi iman kita. Lalu yang keenam, wa tu'mina bil qadar khairi wasari. Kita kata Rasulullah, iman kepada kamu beriman kepada takdir. Takdir yang baik atau takdir yang buruk. Artinya kamu membenarkan, kamu meyakini bahwa Allah Ta'ala itu telah mentakdirkan segala sesuatu. Sebelum qabla khalqil khalqi, sebelum Allah menjadikan makhluk, Allah sudah mentakdirkan sesuatu. Wa anna jami'a makana wa mayakun biqadaillah wa qadari wa iradati. Semua yang akan terjadi, semua yang yang ada dan yang akan ada, semua yang telah terjadi dan akan terjadi, semuanya tidak lepas dari takdir Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna iman kepada takdir Allah Ta'ala. Lalu malaikat Jibril, laki-laki tersebut, meneruskan pertanyaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Qala akhbirni anil ihsan, wahai Nabi,
terangkan kepada kami tentang ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah antak budallah ka'annaka taroh fa illam takun tarohu fa innahu yarok. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Niki namanya makom musyahadah. Fa illam takun taroh fa innahu yarok. Kalau kamu tidak bisa menyaksikan Allah, yakin Allah selalu melihatmu. Niki namanya muraqabah. Nah, di dalam ihsan, ihsan itu adalah satu derajat, satu makom yang agung. Maka ketika orang bisa menghadirkan dalam dirinya kalau Allah selalu melihatnya, maka orang itu akan jadi orang yang baik. Kalau sampean bisa menyadari Allah selalu melihatmu, Allah selalu memantaumu, Allah selalu mengawasimu, maka niscaya kamu tidak akan berani berbuat buruk. Gitu. Kalau ada CCTV mawon loh, kita kadang tidak berani kok. Di toko ada CCTV, maling tidak berani mengambil, ada CCTV. Allah melebihi dari CCTV. Pengetahuan Allah melebihi dari CCTV. Kalau CCTV lampu listrik mati, CCTV mati. Tapi ketika listrik mati, penglihatan Allah tidak akan hilang. Allah akan selalu melihat kita. Itu ihsan. Dan dasar di dalam torekoh para sufiyah yang mengamalkan ihsan ini. Kemudian terakhir malaikat Jibril alaihissalam meneruskan pertanyaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Qala fa'akhbirni anis sa'ah ya Rasulullah, terangkan kepada kami kapan hari kiamat. Nah, kalau sudah urusan hari kiamat, Kanjeng Nabi tidak tahu. Kanjeng Nabi jujur menjawab, mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Mohon maaf, orang yang kamu tanya, saya yang kamu tanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Maknanya kalau urusan kapan hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan sampai percaya kalau ada orang mengkabarkan tanggal sakmini kiamat, ojo percaya. Wong Kanjeng Nabi saja tidak tahu kok. Kanjeng Nabi saja tidak tahu. Malaikat Jibril tidak tahu. Semuanya tidak tahu tentang hari kiamat. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku nyeritakne, enek dukun nyeritakne hari kiamat tanggal sakmini, bulan sakmini, jangan percaya. Tidak ada yang tahu tentang datangnya hari kiamat. Rasul mengatakan mal mas'ul anabi alama minas sa'il, tidak ada yang tahu. Urusan hari kiamat itu hanyalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah ta'ala. Innallah indau ilmu sa'ah, hanya di sisi Allah saja yang mengetahui tentang hari kiamat. Hari kiamat itu hanya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemudian setelah dijawab begitu, malaikat Jibril minta kepada Nabi menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Fa'akhbirni an amaratiha. Ya Rasul, kalau begitu terangkan kepada kami tanda-tandanya saja. Kalau kapan hari kiamat kita tidak tahu, tanda-tandane mawon nopo. Maka Kanjeng Nabi menjawab, qala antalidal amat rotabaha. Pertama, tanda-tanda di antara tanda hari kiamat, jika kamu melihat ada seorang budak wanita melahirkan sayyid. Artinya budak wanita melahirkan anaknya sayyid, anaknya juga akan jadi sayyid. Ini ungkapan tanda hari kiamat itu di akhir zaman akan banyak wanita-wanita budak. Kemudian tandanya lagi nopo? Antarol jufa al-urat al-alah riasyat yatatawaluna fil bunyan. Jika kamu sudah melihat ada orang melarat, miskin, penggaweane angon wedus, lalu mendadak dia kaya. Lalu jor-joran masalah rumah. Yatatawaluna fil bunyan, dur-duran omah, ya. Aslinya orang melarat tapi sugih dadak lalu
jur-juran masalah ummah. Itulah tanda di antara dua tanda yang disebutkan Nabi, dan di antara tanda hari kiamat lagi nopo? Keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya Dajjal, dan tanda kiamat yang paling besar ketika matahari terbit dari arah barat. Lek wis srengenge napa terbit dari arah barat, itulah tanda kiamat yang paling dekat, nggih. Dan orang yang menemui zamannya kiamat kubro itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Lek wong apik sok bakal wafat dhisik. Tapi orang yang buruk, wong sing paling elek, dia akan mengetahui datangnya hari kiamat. Pontang pantingi dino kiamat koyok gabah diinteri. Nah, setelah laki-laki ini bertanya, dijawab Nabi Muhammad, lalu laki-laki ini pergi. Para sahabat Nabi diam lama. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad bedei kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Hei Umar, apakah kamu tahu siapa laki-laki yang barusan datang itu siapa? Maka Sayyidina Umar menjawab, "Ya Rasulullah, kami tidak tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu." Maka Kanjeng Nabi menjawab, "Nopo?" Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang barusan adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya, sebenarnya dia sudah tahu, tapi tujuannya ingin mengajarkan agama kepada kalian semua. Nggih, inilah kandungan hadis yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang barokah. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian di sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum kita akhiri Zona Islami pada sore hari ini, kita tutup dengan lantunan doa. Semoga baik. Ya, mari kita tutup majelis ini dengan doa bersama ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita terutama di bulan Ramadan. Amin. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barokah kepada kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Sewaktu-waktu meninggal semoga Allah takdirkan kita husnul khotimah. Amin. Di akhirat kita akan mendapat rahmat Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuntas sudah muslimin muslimat Zona Islami pada sore hari ini. Dan akhirnya kaum perkasa muslimin muslimat, saya Amir Fatah pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.